Nah, ini juga barangkali kenapa disebut terburuk. Terburuk itu kan dari kita yang menginginkan pemilu baik. Iya. Bagi yang melakukan pelanggaran, ini pelanggaran yang terbaik. Karena dari tahun ke tahun mereka meningkatkan keterampilannya dalam melakukan itu. Betul kan? Jadi mungkin kali ini yang paling sedikit jejak pelanggarannya. Iya. Paling kenapa? Karena pelaku-pelakunya sudah lebih terampil. Belajar dari 5 tahun yang lalu, belajar dari 10 tahun yang lalu. Nah, jadi ketika kita mengatakan ini yang terburuk atau pakar-pakar mengatakan yang terburuk, maka mereka mengatakan dari sisi kebaikannya. Tapi bagi yang melakukan, itulah sebabnya kenapa angket itu diperlukan. Karena dia harus mengkoreksi agar pelaku-pelaku manipulasi pemilu itu tidak lagi bekerja dengan leluasa. Sekarang ini bekerja leluasa. Di mana terutama? Pantauan kami, terutama pra-coblosan. Bukan di saat coblosan. Pra-coblosan, di saat pra-coblosan itulah terbanyaknya. Sehingga jejaknya lebih sedikit. Dan orang yang menyaksikan sedikit yang mau bersaksi. Pasti sedikit. Kenapa? Ya tekanan ada, macam-macam. Nah, inilah sebabnya mengapa harus dikoreksi. Jadi, kalau saya melihat ilmu manipulasi pemilu ini mengalami peningkatan. Sayangnya tidak ditulis dalam buku teks, Ustaz. Jadi nggak ada textbooknya ini. Ilmunya itu menempel kepada pelaku-pelaku. Nah, inilah yang harus dikoreksi. Untuk apa? Sekalian, termasuk bagi para pelaku-pelaku semua. Akankah kita membiarkan ketimpangan ini jalan terus? Nah, dan itu artinya untuk siapa? Ya untuk para keluarga pelaku juga. Ini operator-operator yang bekerja, yang melakukan macam-macam. Kan untuk membagi-bagi itu kan harus ada yang mengerjakan, bukan? Punya anak nggak mereka? Punya. Ingin nggak anaknya sekolahnya murah? Ingin. Ingin nggak? Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Sahabat Ejet, kita akan membahas tentang Anies Rashid Baswedan yang hari-hari ini terus trending di Twitter. Ya. Aneh juga ya, yang terpilihnya Prabowo tapi yang trendingnya Anies. Memang ya agak-agak ajaib lah ya ini orang yang satu ini. Dan tentu kemudian berkembang diskusi lanjutan di banyak elemen masyarakat. Tapi kemudian diskusi berlanjut pada bagaimana kelanjutannya ini. Akan kemana Anies ini? Jadi diskusinya Anies mau apa sekarang? Ini saya kira patut disyukuri luar biasa oleh Anies Baswedan. Karena yang memikirkannya bukan dia sendiri, bukan keluarganya sendiri, tapi rakyat Indonesia. Barangkali kalau bisa dihitung berapa? 40 juta, 900. Gitu ya. Kenapa? Oke, ini ada noise kah? Atau gimana nih? Mudah-mudahan tidak ada noise ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Menteri Pak Prabowo mungkin nggak sih? Apa sih yang nggak mungkin? Mungkin saja gitu. Kalau Pak Aniesnya memiliki pertimbangan tertentu ya, untuk kontribusi yang terbaik bagi Indonesia, ya boleh saja, boleh jadi gitu. Kan kita ingat
2 kali kita pilih Prabowo. Yang setelah yang keduanya, saya akan timbul tenggelam bersama rakyat. Ternyata rakyatnya diabaikan, dianya timbul sendirian. Sehingga banyak yang bilang jadi Pak Timbul. Nah, tapi saya lagi-lagi sampai detik ini meyakini Anies tidak seperti Prabowo. Kan kemarin juga ditanya ya, ketika nanti ada video pendeknya tuh, ketika Anies ditanya oleh wartawan, bagaimana Pak tadi Pak Prabowo mengatakan senyumnya senyum yang berat itu. Wah, itu kan Pak Prabowo, saya sih nggak, biasa-biasa aja. Karakter orang kan memang beda-beda, nggak bisa disamakan dengan yang lain. Itulah hebatnya Anies. Nah, kemudian pilihan lainnya jadi gubernur lagi, maksudnya nyalon gubernur ya. Mungkin nggak? Saya kira itu opsi yang baik. Opsi yang baik gitu. Karena rakyat masih membutuhkan. Coba barangkali sekarang di survei ya, tapi jangan survei bayaran, survei yang beneran gitu. Di Jakarta, saya yakin masih yang tertinggi Anies Baswedan. Rakyat Jakarta masih membutuhkan Anies Baswedan. Rakyat Jakarta merasakan bagaimana perbaikannya, perubahan ke arah yang lebih baiknya di era Anies dibandingkan sebelumnya. Dan dengan begitu Pak Anies pun tetap akan mendapatkan panggung politik. Kan ini persoalan kita ya di Indonesia, saya kira di dunia manapun lah ya. Orang yang nggak punya panggung itu ya susah untuk mendapatkan perhatian rakyat. Tentu ini dalam rangka untuk agar Indonesia ke depan ini dipimpin oleh orang yang cerdas, yang amanah, yang religius, dan seterusnya. Maju dari mana ya kalau gubernur ya? Sebetulnya semua masih abu-abu. Kita pernah dengar Nasdem bicara bahwa mungkin saja kita memberikan karpet merah kembali buat Anies Baswedan. PKB saya kira juga bukan tidak mungkin mendukung. PKS apalagi. Walaupun kemarin kita dengar Presiden PKS, Bapak Presiden PKS Ahmad Saihu ya, mengatakan ya gantianlah sekarang Pak Anies yang dukung kader kami untuk jadi gubernur Jakarta. Ya itu kan saya masih menganggap itu sebagai test the water. Coba gimana reaksi publiknya. Karena yang paling cocok kalau mau maju sebagai gubernur, saya kira saatnya lah dengan PKS memang ya. Kan PKS sudah luar biasa mendukung berkali-kali Anies Baswedan. Ya kalau memang nggak mungkin Anies yang jadi wakil gubernur ya turun level tuh nggak mungkin. Tapi kalau dari capres ke calon gubernur juga turun dong. Iya betul memang. Cuman nggak terlalu jomplang gitu. Kalau Jakarta kan etalase Indonesia gitu. Hanya sedikit di bawah lagi. Kantornya juga deketan. Nah, Anies Mardani. Wah, ini saya kira keren luar biasa ya. Karena Bang Mardani Alisera tempo hari adalah ketua tim suksesnya Anies Sandi di Jakarta. Jadi sekarang kalau Anies Mardani ini akan mengulangi kesuksesan insya Allah begitu ya. Jadi didukungnya ya tentu oleh PKS pasti. Kemudian tambahannya nanti bisa dari PKB atau Nasdem ya. Ya anggaplah Pak Anies representasi Nasdem begitu ya, kan bisa saja gitu. Nah, kalau ternyata partai-partai meninggalkan Anies Baswedan, mungkin nggak kan lagi-lagi ya di politik tuh nggak ada yang nggak mungkin. Ya sudah, nyalon gubernurnya dari independen saja. Nanti kita lihat informasi dari independen bisa nggak bisa. Syaratnya 7,5% KTP yang tersebar lebih dari 50% wilayah Jakarta dalam konteks ini tentu. Jadi nanti hitung-hitungannya ada sekitar 816.000 KTP lah. Saya kira itu sangat realistis. Nah, dari situ dibangunlah kemudian bikin saja partai baru. Kalau sudah bicara partai baru nanti orang ngomong, loh emang gampang bikin partai? Ya enggak lah, pasti susah lah. Pasti sulit sekali.
Tapi kan bukan tidak mungkin. Nah, kita mau pakai perspektif yang mana? Perspektif yang optimis atau yang pesimis? Kalau pesimis ya udah nggak usah bikin partai karena sudah luar biasa pasti kesulitannya walaupun thresholdnya dikurangi katanya ya. Nggak seperti yang kemarin. Mudah-mudahan benar. Dan relawan menjadi basis. Relawan non partai pasti maksudnya. Atau pilihan lain ada juga. Kembali ke kampus sebagai akademisi. Beliau mantan rektor, bahkan rektor termuda di usia 37 tahun tanpa campur tangan pamannya, tanpa campur tangan bapaknya. Jadi rektor. Kalau yang ono kan 36 tahun jadi wapres karena campur tangan ya. Tangan bapak, tangan paman dan tangan-tangan oligarki ya. Barangkali begitu ya. Nah, kemudian akhirnya saya mencoba studi baru-baru ini. Baru 1 jam yang lalu akhirnya saya bikin survei di YouTube, baru 1 jam yang lalu sudah tadi saja sudah 1.000 lebih. 1.200 kalau tidak salah. Mungkin sekarang sudah bertambah. Nah, sahabat SJ, Anda lebih setuju mana untuk tokoh Anies Baswedan berkontribusi bagi Indonesia? Jadi menterinya Prabowo 4%. Paling kecil. Ada ya. Ada juga yang artinya ya nggak apa-apa lah dengan pertimbangan tertentu. Mungkin begitu ya. Saya belum mengungkapkan pendapat pribadi ini belum nih. Saya sedang membaca apa yang terjadi di masyarakat. Jadi gubernur Jakarta lebih besar. Tapi tetap hanya 6%. Kembali jadi gubernur Jakarta 6%. Mungkin ini yang milih kebanyakan bukan orang Jakarta mungkin ya. Tapi kalau ada orang Jakarta yang tidak menginginkan Anies jadi gubernur lagi karena dianggap jadi turun level, boleh sampaikan di kolom komentar ya. Nah, ini gede nih buat partai politik sendiri. Dan yang tak kalah besar adalah kembali ke dunia kampus. Ini 1.200 yang sudah masuk baru 1 jam yang lalu. Kita riset dulu ya. Refresh maksudnya. Sekarang 1.500. Oh, naik. Yang tadinya ini 48% ya tadi kalau nggak salah ya. Naik 2% jadi 50%. Buat partai politik sendiri Pak Anies. Nah, ini yang paling besar ya. Yang kedua kembali ke dunia kampus 40%. Jadi gubernur Jakarta 6%. Jadi menterinya Prabowo 4%. Nyaris hampir tidak ada yang menginginkan Anies menjadi menterinya Prabowo. Jadi tidak usah tergoda. Dan saya yakin Pak Anies tidak akan tergoda.